Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini adalah bagian kedua dari penjelasan diagram alir proses industri MSG atau monosodium glutamat. Nah, di sini ada PFD atau proses flow diagram dari MSG. Ya. Yang pertama kita baca dari sebelah kiri, di sini ada simbol medium preparation tank atau simbol mixing tank atau tangki pencampuran, di mana semua bahan berkumpul dan dicampurkan. Tangki pencampuran ini dilengkapi dengan motor sebagai pemutar dan agitator sebagai pengaduk. Ya. Kemudian dilengkapi dengan baffle juga atau sekat yang gunanya untuk memecah aliran saat proses pengadukan agar tidak tumpah. Kemudian dilengkapi dengan jaket pendingin untuk menjaga suhu, dan feed adalah pipa untuk memasukkan bahan hasil pencampuran keluar dari bawah. Hasil pencampuran ini tuh dipompa ke, di sini ada continuous sterilization, berarti proses sterilisasi dengan bantuan steam. Sterilisasi ini di alat sterilizer dengan bantuan steam atau uap panas yang bersuhu 121 derajat Celcius. Tujuannya adalah membunuh bakteri, di mana 121 derajat Celcius ini suhu di mana mikroorganisme atau bakteri itu bisa mati ya. Jadi kita akan tujuannya adalah fermentasi menggunakan bakteri, tapi kita perlu menghilangkan semua bakteri yang tidak diinginkan dulu ya. Setelah bahan tersebut disterilisasi, barulah masuk ke tahap utama, yaitu fermentasi di alat fermenter atau bioreaktor. Fermenter ini juga dilengkapi hampir sama seperti tangki pencampuran ya, ada pengaduk, ada jaket pendingin. Bedanya mungkin di sini ada banyak sensor ya, karena banyak kondisi operasi yang perlu diperhatikan selama proses fermentasi agar bakteri ini tetap hidup. Nah, bakteri yang dipakai pada proses fermentasi glutamat atau mengubah senyawa glukosa menjadi asam glutamat itu ada beberapa ya. Salah satunya atau salah tiganya di sini ada Brevibacterium lactofermentum, ada Micrococcus glutamicus atau Corynebacterium glutamicum. Untuk menjaga agar bakteri ini tetap hidup dan melangsungkan aktivitas fermentasinya, itu perlu diatur pH-nya ya. Makanya di sini ada sensor pH. Selain sensor pH juga ada sensor udara atau oksigen, kemudian ada sensor panas. Kemudian bakteri juga perlu nutrisi agar tetap hidup. Di sini ada pipa untuk memasukkan nutrisi. Nutrisi yang dipakai adalah kemarin bahan urea ya, urea. Kemudian hasilnya keluar dari bawah juga ya, sama seperti proses tangki pencampuran, tapi hasilnya di sini adalah glutamat ya. Kalau tadi yang masuk adalah molasses, keluarnya adalah glutamat hasil fermentasi. Kemudian glutamat dalam bentuk cair ya. Di sini fermenternya dilengkapi lebih banyak lagi ya, selain tadi ada antifoam agen untuk mencegah buih selama proses fermentasi. Kemudian seed di sini adalah bakteri yang dimasukkan tapi yang sudah dikembangbiakan di fermenter yang lain ya. Jadi sebelum bakteri ini dimasukkan ke fermenter utama, itu dikembangbiakan dahulu di fermenter yang lebih kecil atau namanya proses seeding, pengembangbiakan bakteri. Kemudian hasil dari fermenter utama atau fermentasi utama di sini adalah asam glutamat dalam bentuk cair. Kemudian dipompa ke alat decanter ya, sebagian untuk uji sampel agar mengetahui kualitas fermentasi asam glutamat yang dihasilkan. Nah, di decanter ini tujuannya adalah memisahkan ya, padatan dan cairan. Nah, padatan ini adalah kotoran hasil fermentasi, kemudian cairan yang dimaksud adalah cairan glutamat. Prinsip kerjanya adalah dengan cara centrifuge atau sentrifugasi atau pemisahan dengan cara berputar yang menjauhi titik porosnya. Setelah dipisahkan antara padatan kotoran dengan cairan glutamat, lanjut ke proses. Di sini ada simbol rotary drum filter ya. Tujuannya di sini filter berarti penyaringan ya. Bentuknya drum dan secara prinsipnya berputar. Ini menyaring glutamat cair dengan padatannya. Kemudian lanjut ke proses selanjutnya adalah carbon treatment absorption ya. Absorpsi proses penyerapan ya, yang diserap adalah kotoran glutamat dengan menggunakan karbon aktif. Hasilnya menghasilkan glutamat yang lebih putih atau lebih jernih karena
kotorannya sudah diserap oleh karbon aktif. Prosesnya selain absorpsi bisa juga disebut dekolorisasi atau penghilangan warna, karena tujuannya adalah menghilangkan warna gelap sehingga menghasilkan glutamat yang warna lebih putih. Proses selanjutnya setelah proses absorpsi dekolorisasi dipompa ke alat filter press. Sama ya seperti rotary drum filter tadi, tujuannya adalah memfilter atau menyaring glutamat yang masih kotor agar dapat lebih jernih lagi ya, sama penjernihan atau bleaching. Setelah dapatkan cairan glutamat yang lebih jernih, di sini langsung ke proses evaporasi. Tapi sebelumnya sebenarnya ada tahap yang belum disebutkan di sini, adalah tahap mereaksikan atau mencampurkan dengan natrium hidroksida. Karena untuk menghasilkan sodiumnya itu dari NaOH ya. Namanya kan monosodium glutamat. Kita baru dapat glutamatnya. Sedangkan sodiumnya itu dengan penambahan NaOH atau natrium hidroksida. Nah, di sini yang kurang mungkin tangki penambahan NaOH, pereaksian NaOH dengan asam glutamat. Setelah direaksikan dengan asam glutamat barulah dapat monosodium glutamat tapi dalam bentuk cairan ya. Untuk menghasilkan monosodium glutamat dalam bentuk padatan itu cairan MSG tadi dievaporasi dahulu ya. Evaporasi itu adalah proses pemekatan tujuannya dengan menggunakan alat evaporator atau prinsipnya vapor penguapan. Setelah didapatkan MSG cair yang lebih pekat, barulah bisa dikristalkan, dirubah menjadi fase padatan kristal dengan cara memisahkan padatan kristal dari larutan MSG liquor atau MSG cair dengan cairannya ya. Nah, setelah dapat MSG padatan kristal, kemudian diproses di sini evaporator, crystallizer, kemudian filter press lagi. Beberapa kali filter press itu maksudnya untuk melakukan proses penjernihan ya, agar lebih putih lagi hasil produk yang dihasilkan. Nah, setelah di beberapa kali proses filter atau bleaching, itu barulah dikeringkan produk padatan kristal tadi. Cara pengeringan produknya dengan rotary drum dryer ya. Alat pengering bentuknya drum seperti ini, cara berputar juga. Caranya tadi padatan kristal dialirkan dari belt conveyor atau alat pengalir padatan yang bentuknya sabuk, kemudian dituangkan ke hopper ya, alat penampung umpan, kemudian dimasukkan ke alat pengering drum ya, pengering drum, kemudian dialirkan panas sehingga kadar airnya berkurang, dapatlah padatan kristal yang lebih kering. Kemudian dipisahkan antara padatan kristal tadi dengan kotorannya atau dengan zat yang tidak ringan di cyclone, kemudian dialirkan ke belt conveyor. Nah, barulah ditampung di sini atau di sini ya, storage, tangki penyampungan, dan dialirkan, didistribusikan ke konsumsi oleh kita di masyarakat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian atas pembuatan MSG ya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.